Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmaldian Saputra. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1. Di video ini saya akan menyampaikan ringkasan isi dari buku Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik oleh Profesor Ujana Effendi. Ilmu sosial merupakan salah satu kelompok ilmu apabila suatu ilmu dipelajari dan dikembangkan dengan tujuan untuk memajukan ilmu itu sendiri, memperkaya diri dengan cara memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan lebih sistematis mengenai ruang lingkup atau bidang perhatiannya. Maka, ilmu seperti itu digolongkan ke dalam ilmu-ilmu murni. Adapun ilmu-ilmu terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dan bersifat sosial. Ilmu-ilmu terapan berhubungan dengan perubahan atau pengawasan dari situasi-situasi yang praktis ditinjau dari sudut kebutuhan manusia. Publistik dan jurnalistik, istilah lain untuk komunikasi, merupakan ilmu sosial yang termasuk ke dalam ilmu terapan. Maka ilmu komunikasi bersifat interdisipliner dan multidisipliner. Ini disebabkan oleh objek materinya yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya, termasuk ke dalam ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Ilmu komunikasi merupakan integrasi prinsip-prinsip komunikasi yang diketengahkan para cendekiawan berbagai disiplin akademik. Ilmu komunikasi meliputi interpersonal communicate, group communicate, mass communicate, intercultural communicate, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa ikhtisar mengenai lingkup ilmu komunikasi. Yang pertama, ada komponen komunikasi. Isinya ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Kedua, ada proses komunikasi, yaitu secara primer dan sekunder. Yang ketiga, bentuk komunikasi, yaitu ada persona, ada kelompok, ada massa, dan media. Yang keempat, ada sifat komunikasi, yaitu isinya ada tatap muka, bermedia, verbal, dan non-verbal. Yang kelima, ada metode komunikasi, yaitu isinya ada jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, pameran, publisitas, propaganda, perang urat syaraf, dan penerangan. Yang keenam, ada teknik komunikasi, yaitu isinya ada informatif, persuasif, instruktif, hubungan manusiawi. Ketujuh, ada tujuan komunikasi, yaitu perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Yang kedelapan, ada fungsi komunikasi, yaitu menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Yang kesembilan, ada model komunikasi, yaitu ada satu tahap, ada dua tahap, maupun multi tahap. Yang ke-10 ada bidang komunikasi, yaitu sosial, manajemen, perusahaan, politik, internasional, antar budaya, pembangunan, lingkungan, dan tradisional. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya salah sama makna. Suatu percakapan dapat dikatakan komunikatif apabila komunikan dan komunikator saling mengerti bahasa dan makna bahan percakapan. Komunikasi harus informatif juga persuasif. Dengan kata lain, komunikasi tidak hanya bertujuan agar orang lain sebatas mengerti dan mengetahui, tapi juga agar orang lain menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu kegiatan, dan lain-lain. Setelah menyadari pentingnya komunikasi,
bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan politik, maka komunikasi yang pada awalnya merupakan pengetahuan kini menjadi ilmu. Seperti ilmu-ilmu lainnya, ilmu komunikasi pun menyelidiki gejala komunikasi secara ontologis atau pengertian, aksiologis atau secara proses, dan epistemologis secara tujuan. Pada hakikatnya, proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain, atau bisa disebut dengan komunikan. Komunikasi akan berhasil apabila pikiran disampaikan dengan perasaan yang disadari. Proses komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara primer dan secara sekunder. Proses primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Lambang tersebut berupa bahasa, kial atau gestur, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, yang secara langsung mampu menerjemahkan pesan komunikator pada komunikan dalam proses komunikator pada komunikan. Dalam proses ini, bahasa adalah lambang yang paling banyak dipergunakan. Namun, tidak semua orang pandai berkata-kata dalam menggunakan bahasa. Oleh karena itu, dalam penggunaan bahasa, kata-kata mengandung dua jenis pengertian, yakni denotatif atau makna sebenarnya dan konotatif atau makna kiasan. Komunikasi adalah proses membuat sebuah pesan setala atau tune bagi komunikator dan komunikan. Pertama-tama, komunikator menyandi pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Kemudian, komunikan mengawasandi atau decode pesan dari komunikan. Namun, komunikan dan komunikator dapat bertukar peran karena dalam komunikasi pun ada proses umpan balik atau feedback yang bisa menyebabkan komunikasi tersebut berlangsung atau berhenti pada suatu titik. Maka ada positif feedback di mana reaksi komunikan sangat menyenangkan dan negatif feedback di mana tanggapan komunikan tidak menyenangkan. Umpan balik pun bisa berasal dari luar, external feedback, dan bisa juga berasal dari dalam diri komunikator, internal feedback. Dalam komunikasi antar persona, tanggapan komunikan akan secara langsung diketahui oleh komunikator. Itu dimaknakan immediate feedback, di mana umpan balik berlangsung seketika. Berbeda dengan komunikasi bermedia, umpan balik yang terjadi termasuk ke dalam delayed feedback karena umpan balik tersebut tertunda, dan saat berlangsungnya pun terkadang harus merencanakan mekanismenya terlebih dahulu. Yang kedua adalah proses komunikasi sekunder, di mana pada proses ini penyampaian pesan dibantu menggunakan alat atau sarana sebagai media komunikasi. Media yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai media massa dan media nirmassa atau media non-massa. Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut. Pertama ada sender, komunikator. Yang kedua encoding, penyandian. Yang ketiga message atau pesan. Yang keempat media, saluran komunikasi. Yang kelima decoding, pengawasan sandi. Yang keenam ada receiver atau komunikan. Yang ketujuh ada response. Yang kedelapan ada feedback. Yang kesembilan ada noise, gangguan tak terencana di mana pesan yang diterima tidak sesuai. Selanjutnya, pembahasan mengenai komunikasi massa. Untuk komunikasi massa sendiri, para ahli komunikasi membatasi pengertiannya dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film. Ciri-ciri komunikasi massa yang pertama, berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikator melembaga. Yang ketiga, pesan bersifat umum.
Yang keempat, medianya menimbulkan keserempakan. Kelima, komunikan. Bersifat heterogen, komunikasi massa sendiri memiliki fungsi, yaitu pertama sebagai pengawasan yang dapat dibagi kembali menjadi dua, yaitu pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Yang kedua, sebagai interpretasi, karena media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tapi juga informasi mengenai suatu peristiwa. Yang ketiga, sebagai penghubung unsur-unsur yang ada pada masyarakat dan yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh perseorangan. Yang keempat, sebagai sarana sosialisasi. Yang kelima, sebagai hiburan. Dari paparan itu, fungsi komunikasi massa dapat disederhanakan kembali menjadi 4 fungsi saja, yaitu menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.